Renungan Tetes Embun. Renungan Tetes Embun, Sabtu, 26 Juli 2025. Mata dan telinga yang berbahagia. Kutipan diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 16. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sobat Katolikana, seorang bernama Helen Keller yang buta dan tuli, lahir pada tanggal 27 Juni 1880 di Tuscambia, Amerika Serikat. Ia semula seperti kebanyakan bayi lainnya dapat melihat dan mendengar. Tetapi tiba-tiba sebuah penyakit menyerangnya pada saat usia 19 bulan, sehingga menyebabkan kerusakan permanen pada indera penglihatan dan pendengarannya. Sekalipun demikian, Helen pernah mengucapkan, jauh lebih baik berlayar selamanya di malam kebutaan, tetapi mempunyai perasaan dan pikiran, daripada hanya berpuas diri dengan kemampuan untuk melihat semata. Dengan kalimat singkat tersebut, seolah-olah Helen menampar dengan lembut dan mengajarkan kepada semua orang yang bisa melihat dan mendengar dengan sempurna agar mempunyai perasaan dan pikiran dalam kehidupan. Pada tahun 1900, ia menjadi mahasiswa buta tuli pertama di Radcliffe College. Pada tahun 1903, ia menulis buku The Story of My Life, Kisah Hidupku, yang disambut luar biasa oleh masyarakat dunia dan diterjemahkan lebih dari 50 bahasa. Dan pada tahun 1904, ia berhasil meraih gelar diploma, sesuatu yang belum pernah diraih oleh orang seperti dirinya. Sehingga pada tahun 1913, ia berpidato di depan publik di Montclair, New Jersey. Dari sinilah karirnya sebagai pembicara publik selama puluhan tahun, hingga perjalanan hidupnya difilmkan pada tahun 1955. Helen Keller adalah ikon yang nyaris tak tergantikan bagi penderita cacat tubuh yang berhasil melampaui batasan-batasan raga. Ia bagaikan cermin bening untuk mengaca dan berintrospeksi. Dan ia adalah salah satu tokoh dunia besar yang mungkin tidak banyak diketahui orang. Sobat Katolikana, kisah hidup Helen Keller mengingatkan saya akan ayat emas yang saya pilih hari ini. Yesus memberi pujian dan penghiburan kepada para muridnya. Mereka diberkati karena mereka memiliki mata rohani yang dapat melihat dan telinga yang dapat mendengar, yaitu mereka mampu mengenali dan menerima kehadiran Yesus sebagai Mesias, serta memahami pewartaan kerajaan Allah. Saya juga sedang mengalami dipuji dan diberi penghiburan karena memiliki mata rohani yang dapat melihat dan telinga rohani yang dapat mendengar. Mengenali dan menerima kehadiran Yesus sebagai Mesias serta memahami pewartaan kerajaan Allah sebagai suatu anugerah darinya. Meskipun saya hidup pada zaman setelah kelahiran Yesus ke dunia, berkarya di dunia, tidak langsung melihat sengsara dan wafat serta bangkit dari kematian, tetapi saya dapat mempelajari pribadinya yang agung melalui kitab suci, melalui para penulis yang diilhami oleh Roh Kudus. Pesan Tuhan hari ini kepada saya dan Sobat Katolikana, kita patut bersyukur mampu melihat dan mendengar, sehingga seyogyanya kita perlu terus mewartakan kepada orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Kita semua dipanggil untuk melanjutkan warisan iman dari para nabi, rasul,
dan orang kudus dengan hidup suci dan penuh kasih. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau telah menganugerahkan kepada kami mata dan telinga untuk melihat dan mendengar firman-Mu. Mampukan kami juga untuk menjadi mata dan telinga bagi sesama yang belum melihat dan mendengar tentang diri-Mu, tentang kerajaan-Mu, dan tentang kasih-Mu yang rindu menunggu keterbukaan hati manusia akan pribadi-Mu. Jadikan kami pembawa kabar sukacita bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.